Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 9 dengan beranggota Rizda Novianti, saya sendiri, dan Dahliana. Di sini saya menjadi moderator. Di sini kita akan membahas tentang kontingensi teori. Yang pertama adalah deskripsi. Kepemimpinan dapat disebut teori kontingensi. Teori kontingensi adalah teori pertandingan pemimpin dalam Fiedler dan Chalmers tahun 1974, yang berarti mencoba mencocokkan pemimpin dengan situasi yang sesuai. Disebut kontingensi karena menunjukkan efektivitas seorang pemimpin bergantung pada seberapa baik seorang pemimpin sesuai dengan konteksnya. Fiedler mengembangkan teori kontingensi dengan mempelajari gaya banyak pemimpin berbeda yang bekerja dalam konteks berbeda, terutama organisasi militer. Singkatnya, teori kontingensi berkaitan dengan gaya dan situasi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat digambarkan sebagai motivasi tugas atau motivasi hubungan. Pemimpin yang termotivasi oleh tugas terutama berkaitan dengan pencapaian tugas, sedangkan pemimpin yang termotivasi hubungan berkaitan dengan pengembangan hubungan interpersonal yang dekat. Selanjutnya ada variabel situasional. Situasi dapat dicirikan dalam 3 faktor. Yang pertama ada hubungan pemimpin, anggota, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Hubungan pemimpin sampai anggota terdiri dari suasana kelompok dan tingkat kepercayaan diri, kesetiaan, dan ketertarikan yang dirasakan pengikut terhadap pemimpin mereka. Variabel situasional kedua, struktur tugas, adalah sejauh mana persyaratan tugas jelas dan dijabarkan. Tugas yang sepenuhnya terstruktur cenderung memberikan kontrol lebih kepada pemimpin, sedangkan tugas yang tidak jelas dan tidak jelas mengurangi kontrol dan pengaruh pemimpin. Kekuatan posisi, karakteristik ketiga dari situasi adalah jumlah otoritas yang dimiliki seorang pemimpin untuk menghargai atau menghukum pengikut. Selanjutnya adalah teori dan gaya kepemimpinan. Memberikan alasan mengapa para pemimpin yang bekerja dalam situasi salah, yaitu tidak cocok, tidak efektif. Yang pertama A, seorang pemimpin yang gaya LPC-nya tidak sesuai dengan situasi tertentu mengalami stres dan kecemasan. Yang B, di bawah tekanan. Pemimpin kembali ke cara mengatasi yang kurang matang yang dipelajari dalam perkembangan awal. Dan yang C, gaya coping pemimpin yang kurang matang menghasilkan pengembalian keputusan yang buruk, yang menghasilkan hasil kerja yang negatif. Meskipun berbagai interpretasi teori kontingensi yang dibuat para peneliti masih belum jelas mengenai kerja teori. Selanjutnya, bagaimana teori kontingensi bekerja? Dengan mengukur skor LPC, pemimpin dan 3 variabel situasional, seseorang dapat memprediksi apakah pemimpin akan efektivitas dalam pengaturan tertentu. Misalnya, situasi yang memiliki hubungan pemimpin anggota yang baik, tugas terstruktur, dan kekuatan posisi yang kuat akan jatuh dalam kategori satu gaya kepemimpinan yang disukai. Sebagai alternatif, situasi yang memiliki hubungan pemimpin anggota yang buruk, tugas terstruktur, dan kekuatan posisi lemah akan jatuh dalam kategori 6 gaya kepemimpinan. Selanjutnya ada kekuatan. Teori kontingensi memiliki beberapa kekuatan utama. Yang pertama ada teori kontingensi menawarkan pendekatan kepemimpinan yang memiliki tradisi panjang yang didasarkan pada penelitian. Yang kedua, teori kontingensi memperluas pemahaman tentang kepemimpinan dengan memaksa untuk mempertimbangkan dampak situasi pada para pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi bersifat prediktif dan karena itu memberikan informasi yang berguna tentang jenis kepemimpinan yang paling mungkin efektif dalam konteks tertentu. Yang keempat, teori ini tidak mengharuskan orang menjadi efektif dalam semua situasi. Dan yang terakhir, yang kelima, teori kontingensi menyediakan data tentang gaya pemimpin yang dapat berguna bagi organisasi dalam mengembangkan profil kepemimpinan. Selanjutnya ada kritik.
Kritik terhadap teori kontingensi adalah bahwa itu rumit untuk digunakan dalam pengaturan dunia nyata, rumit karena memperluas penilaian gaya pemimpin, dan tiga variabel situasional yang kompleks, yang masing-masing membutuhkan instrumen yang berbeda. Jadi, selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Rizda. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai teori dan praktek kepemimpinan. Situasi tidak selalu mudah diubah agar sesuai dengan gaya pemimpin. Misal, jika gaya pemimpin tidak cocok dengan situasi yang tidak terstruktur dan berdaya rendah, tidak mungkin membuat tugas lebih terstruktur dan meningkatkan kekuatan posisi agar sesuai dengan gaya pemimpin. Secara keseluruhan, mengubah situasi dapat menghasilkan hasil positif, tetapi ini menghadirkan masalah kemampuan kinerja yang signifikan bagi operasional. Selanjutnya, materi aplikasi dapat digunakan untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang kepemimpinan individu di berbagai jenis organisasi. Misalnya, dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang tidak efektif dalam posisi tertentu meskipun orang tersebut adalah manajer yang teliti, setia, dan pekerja keras. Selanjutnya di sini ada sebuah kasus mengenai tim peneliti yang ketegangan, di mana kasus ini melibatkan peneliti utama dari hibah penelitian yang didanai pemerintahan federal. Seperti yang terlihat di PowerPoint, kasus tersebut memunculkan 3 pertanyaan, yaitu pertama, berdasarkan pendekatan keterampilan, bagaimana Anda menilai kepemimpinan Dr. Watt dan hubungannya dengan anggota tim Elder Care Project akan proyek ini berhasil? Jawabannya, menurut kami, kepemimpinan dan hubungan Dr. Watt dengan anggota timnya kurang baik karena Dr. Watt tidak menghargai usaha yang dilakukan oleh anggota tim yang sudah meluangkan waktu, tenaga, bahkan uang agar proyek Elder Care berhasil. Hal itu membuat semangat anggota timnya pun menurun. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah Dr. Watt memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan tim peneliti ini? Jawabannya adalah Dr. Watt belum cukup memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif karena Dr. Watt belum bisa membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota timnya. Pertanyaan terakhir adalah yaitu model keterampilan menggambarkan 3 kompetensi penting bagi pemimpin: keterampilan pemecahan masalah, keterampilan penilaian sosial, dan pengetahuan. Jika melatih Dr. Watt menggunakan model ini, kompetensi apa yang Anda kuasai bersamanya? Perubahan apa yang Anda sarankan agar dia melakukan dalam kepemimpinannya? Jawaban menurut kami yaitu kompetensi yang akan kami bicarakan dengan Dr. Watt yaitu adalah keterampilan pemecahan masalah, yaitu bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan suatu masalah agar terciptanya kerja sama tim. Dalam hal ini, perubahan yang akan kami sarankan atau rekomendasikan kepada Dr. Watt agar bisa lebih baik lagi saat menyampaikan masalah yang ada di proyeknya. Dr. Watt kurang bisa menghargai usaha dari anggota timnya yang membuat masalah tidak selesai bahkan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Itu dia 3 pertanyaan mengenai kasus tim peneliti yang ketegangan. Materi selanjutnya ada instrumen kepemimpinan. Banyak kuesioner yang digunakan untuk menilai keterampilan kepemimpinan seseorang. Kuesioner tersebut juga banyak tersedia di internet. Pada bab ini, penyajian model keterampilan Converset yang didasarkan pada banyak studi empiris mengenai keterampilan pemimpin. Meskipun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sangat reliable dan merupakan instrumen yang valid.
Oke, sekarang kita sudah berada di ujung materi, yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu pendekatan keterampilan merupakan perspektif yang berpusat pada pemimpin yang menekankan pada kompetensi pemimpin. Dalam pendekatan tiga keterampilan, kepemimpinan yang efektif bergantung pada tiga keterampilan dasar pribadi. Yang pertama ada teknis, manusiawi, dan konseptual. Meskipun ketiga keterampilan tersebut penting bagi para pemimpin, pentingnya setiap keterampilan berbeda-beda di setiap tingkat manajemen. Kompetensi seseorang pemimpin juga dipengaruhi oleh pengalaman karirnya sendiri dan lingkungannya. Model ini mengendalikan bahwa pemecahan masalah dan kinerja yang efektif. Setelah berakhirnya pembacaan kesimpulan tersebut, maka berakhir juga pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Dahliana mewakili kelompok 9 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.